السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah Ta'ala ridhoi kita berkumpul di masjid yang mulia, yang agung, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pengajian salat ad-duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang lain yang mungkin tidak dapat hadir di majelis yang mulia ini, namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita, ridhoi kita, kita dapatnya hadir di majelis yang mulia ini. Suatu rahmat yang agung yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang diberikan karunia rahmat dan nikmat seperti kita berkumpul saat ini, berkumpul mengagungkan nama Allah, berkumpul membesarkan nama Allah Jalla wa'ala, yang mana kesemuanya Allah berikan kepada kita atas nikmatnya. Nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa panjang umur, nikmat diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, nikmat diberikan keturunan yang saleh dan salehah, adalah karunia yang tak terhingga jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita hanya sesaat di dunia ini, melainkan kita hanya berbakti dengan sebaik-baiknya bakti kepada Allah dan Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan suatu malaikat atau sekelompok malaikat, yang mana malaikat itu diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk berpatroli, menghadiri majlis-majlis yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya majlis seperti pagi ini, kita berkumpul mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, dipanggil semua para malaikat yang dicipta khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala
wahai malaikat-malaikatku, persaksikanlah, ushidukum fi malaikati inni qad ghafartu lakum. Barang siapa yang senantiasa berkumpul dalam rahmatku, maka aku akan mengampuninya dengan sebaik-baiknya pengampunan. Aku akan mengampuni dan merahmati dengan sebaik-baiknya rahmat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurnya antum hadir di majlis yang mulia ini dengan rahmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada antum semua, ushidukum fi malaikati anni qad ghafartu lakum. Saksikan wahai malaikat-malaikatku, aku sudah mengampuninya, aku sudah mengampuni hamba-hambaku yang senantiasa ia hadir di majlis yang senantiasa aku ridho di dalamnya. Sungguh agung rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Rahmati taghlubut ghadabi. Rahmatku lebih besar daripada kemurkaanku, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, ketika engkau datang kepadaku, kata Allah, aku akan menerima taubatmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat dijelaskan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Jibril alaihi wassalam, Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Jibril alaihi wassalam? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ketika umatmu syakaratul maut dalam 1 tahun sebelum ia wafat, maka Allah Ta'ala ketika ia meminta pengampunan Allah, maka Allah mengampuni. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, 1 tahun terlalu lama, wahai Jibril, untuk pengampunan umatku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Minta apa? Minta dispensasi untuk umatnya. Adakah Nabi yang begitu cintanya kepada umatnya? Sampean dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan nasib umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diadukan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Jibril alaihi wassalam. Wahai Allah, ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ampunan sebelum ia wafat dalam jangka 1 bulan, apakah engkau mengampuni wahai Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Disampaikan, aku mengampuninya sebelum ia wafat dalam jangka waktu 1 bulan dan ia bertaubat. Disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika umatmu sebelum ia syakaratul maut dalam jangka waktu 1 bulan ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ia diampuni dalam jangka waktu 1 bulan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Jibril, 1 bulan untuk umatku terlalu lama ya Jibril. Mintakan dispensasi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Maka kembali Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ia wafat, 1 bulan sebelum wafat, ia meminta ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta dispensasi. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Aku ampuni ia atas permintaan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia sampai di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika umatmu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam jangka waktu 1 bulan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dispensasi dalam jangka waktu 1 minggu. 1 minggu umatmu meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya terhadap umatmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? 1 minggu ya Jibril, masih terlalu lama untuk umatku ya Jibril. Maka mengadu lagi Jibril alaihissalatu wassalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut, kurang lebih jangka waktu 1 minggu, dan ia meminta ampun kepadamu, wahai Allah, apakah engkau mengampuni dan apakah engkau mengurangi daripada 1 minggu? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala atas permintaan hambaku Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka aku akan mengampuni. Disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika umatmu dalam jangka waktu 1 minggu ia mendekati sakaratul maut dan ia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, 1 minggu ya Jibril, masih menghitung hari ya Jibril, terlalu lama ya Jibril. Mintakan dispensasi lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari 1 bulan, 1 minggu dimintai lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengadu kepada Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat sebelum wafatnya, kurang lebih jangka waktu 1 minggu, apakah engkau mengampuni dan apakah engkau akan mengurangi lagi atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Aku akan mengabulkan atas permintaan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun lagi Jibril alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dispensasi kepada hambamu yang senantiasa ia bertaubat sebelum ia wafat dalam jangka waktu 1 minggu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kurangi ya Jibril, terlalu lama, masih menghitung hari. Maka diadukan kepada Allah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam jangka waktu 1 hari ketika umat Nabi Muhammad meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan mengampuni, kata Allah subhanahu wa ta'ala. 1 hari sebelum wafat ia bertaubat dengan sebaik-baiknya taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala mengampuni. Diadukan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Jibril, 1 hari itu menghitung detik, dalam jangka waktu hari itu menghitung jam. 1 kali 24 jam.
dimintakan lagi kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ia bertaubat sebelum 1 jam sebelum wafatnya. Aku akan menerima taubatnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadu Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, ya Jibril, 1 jam itu lama ya Jibril. Menunggu pengampunan Allah 1 jam itu terlalu lama. Naam ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa yang engkau minta, kata malaikat Jibril alaihi wassalam? 1 menit atau 1 detik atau berapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam keadaan syakaratul maut dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bertaubat dengan sebaiknya taubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku berharap pengampunan dengan sebaik-baiknya pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diadukan kepada Jibril alaihissalam kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di hadapan Allah, Jibril alaihissalam, wahai Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadukan keadaan umatnya dalam keadaan syakaratul maut, dan ia meminta ampun kepadamu wahai Allah, dan ia bertaubat dengan sebaik-baiknya taubat wahai Allah. Apakah engkau mengampuni? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku akan mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ia ketika dalam 1 detik dalam keadaan syakaratul maut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah di antara yang lain yang dapat memberikan syafaat dengan sebaik-baiknya syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saat ini kita banyak lalai daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita memasuki dalam bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari kita, tiap detik kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak zikir salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat itu adalah sebaik-baiknya zikir. Jemaah yang dirahmati Allah, salawat itu yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mi'rajnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma ilas samawati wal ardi ya Muhammad. Langit dan bumi ini milik siapa ya Muhammad? Allah dalam firman-Nya, ma ilas samawati wal ardi ya Muhammad. Langit dan bumi milik siapa ya Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, milik engkau wahai Allah. Engkau yang menciptanya dari tiada wahai Allah. Engkau yang mencipta seluruh isinya di alam dunia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Engkau milik siapa ya Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, milik engkau wahai Allah. Engkau yang menciptanya. Sambil sang Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntung antum, beruntung panjenengan semua menjadi umat dengan sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika kita semua dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad? Tidakkah kita, anak-anak kita, tidak tanamkan kita kepada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Jangan tanamkan kecintaan-kecintaan kepada yang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya utusan, sebaik-baiknya hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana namanya pun bersanding di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam kurang lebih 1000 tahun ia bersujud di arasnya Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermunajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihissalam bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Kalau tidak dengan nama Muhammad, wahai Allah, aku tidak akan mengangkat daripada kepala untuk sujudku, wahai Allah. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kita, yang kita ini adalah bimbingan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanamkan kecintaan untuk anak-anak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanamkan kepada yang lain. Tumbuhkan rasa cinta kepada mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak ujian, jamaah yang dirahmati Allah. Bukan hanya di dalam rumah, di luar rumah pun lebih membahayakan ujian kita saat ini. Fitnah daripada akhir zaman, yang mana anak-anak kita pecandu-pecandu daripada gadget, daripada HP. Anak kecil masih TK, pegangannya HP. Kalaupun kita selamat mendidiknya, andai kata kita tidak selamat, ia mempelajari dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita andalkan? Mau salat kita, mau puasa kita, sedangkan anak-anak kita sudah teracuni dengan hal-hal hina dan mungkar. Mumpung saat ini, selamati anak-anak kita, jaga anak-anak kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah kita itu majelis, isi dengan solawat, isi dengan zikir, isi dengan yang melafadzkan dan mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar menumbuhkan cinta atau mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jaminan, jamaah yang dirahmati Allah, melainkan kita sendiri yang bertindak dan merubahnya. Mumpung saat ini ujiannya sangat berat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak selamat daripada ujian di dunia di akhir zaman ini, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di tempat-tempat lain majelis, hadir di tempat majelis, mau majelis solawat, mau majelis zikir-zikir yang lain, mau majelis tahlil dan lainnya, hadir antum di majelis. Bawa anak-anak kita, bawa keluarga kita, kalaupun di situ ada majelis taklim, kajian-kajian. Untuk apa? Untuk menguatkan pondasi kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak secepatnya untuk bangkit pada jalan keluhuran, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, auzubillah summa auzubillah min dzalik, Allah taala ancam kepada barang siapa yang senantiasa ia kufur kepada nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, ia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlin nar, ahli neraka, jamaah yang dirahmati Allah. Jaga istri kita, anak kita, jadikan di rumah kita itu majelis perkumpulan yang baik. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada dua perkumpulan, yang mana antum ketahui perkumpulan itu jalisus saleh dan jalisus su. Jalisus saleh yang mana di dalamnya berkumpul ia dengan orang-orang yang saleh, mengaji, tahlil, membaca tahmid, kajian-kajian yang mana ia di dalamnya menguatkan pondasi-pondasi kepada agama. Maka Allah Subhanahu wa taala, aku ridho kepada hambaku yang senantiasa menegakkan jalisus saleh. Bagaimana dengan perkumpulan jalisus su? Walaupun hanya dua orang, namun dalam dua orang ini menceritakan aibnya saudaranya, keburukan saudaranya, nyeritakno tonggo-tonggone, Allah Subhanahu wa taala min ahlin nar, orang tersebut hindari, jauhi, jauh sejauh-jauhnya kepada orang-orang yang senantiasa ia senang ghibah, membicarakan saudaranya, keburukan-keburukan saudaranya dibuka, aib saudaranya dibuka. Hindari hal-hal seperti itu, jauhi jamaah yang dirahmati Allah. Terkadang kita secara tidak sengaja duduk, beberapa menit kemudian sudah menceritakan orang lain, menceritakan saudara-saudara kita yang lain. Hindari jamaah yang dirahmati Allah, jauhi jamaah yang dirahmati Allah. Hal-hal seperti itu yang mengundang daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, di majelis yang mulia ini, di Masjid Agung Baitur Rahman ini, setiap saat diadakan majelis. Bersyukur antum yang bisa hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang dirahmati oleh Allah ini. Bersyukur antum, yang mana disinilah telaga-telaga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat menjadikan kita ketika kita menghadap kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal-bekal seperti ini yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min ahlil jannah. Engkau hambaku min ahlil jannah, ahli surga. Bersyukur antum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah ta'ala yang mengundang antum di majelis yang mulia ini. Tidak ada suatu hati pun yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke tempat-tempat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Antum datang di majelis yang mulia ini tanpa keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, antum tidak dapat hadir di majelis ini. Namun ketika Allah ta'ala ridho, antum dapatnya hadir di majelis yang mulia ini. Allah merahmati kita semua, amin, Allahumma amin. Yang mana di masjid ini, di Masjid Agung ini, masjid kebanggaan kita bersama. Di sini ada para habaib, para ustadz, yang mana habaib ini adalah dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai ini dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai, sayangi, ikuti tuntunannya, akhlaknya ikuti. Ada sebuah cerita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika putri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah Zahra, sedang membuat roti di dapurnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Beliau enak membuat roti. Tiba-tiba terdengar, inna fil jannati nakhran min laban, inna fil jannati nakhran min laban. Didengar oleh telinga daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. لعلي والحسين والحسن لعلي والحسين والحسن
di mana Allah Ta'ala menciptakan suatu sungai, yang sungai itu diciptakan dari susu, jamaah yang dirahmati Allah, untuk dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Tidakkah kita membangunkan cinta kita kepada dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di majelis mulia ini ada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bersyukur antum, bahagianya antum ditanamkan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa bersama, bermunajat bersama dengan dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keistimewaan kita berkumpul. Kalau tidak ada jaminan daripada Allah antum hadir di sini, antum tidak akan hadir di majelis ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu riwayat, jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan salah satu malaikat yang mana jari jemarinya malaikat itu tumbuh 1000 jari. Tumbuh 1000 jari, jamaah yang dirahmati Allah. Penasaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, apa tugasnya malaikat tersebut? Maka didatangi malaikat tersebut sambil meneteskan air mata. Malaikat meneteskan air mata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena takjub melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati sepanjang waktu dan zaman. Apa malaikat ini menjawab? Ya Rasulullah, aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menghitung tetesan air hujan, wahai Allah, wahai Rasulullah. Menghitung tetesan air hujan. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, tetesan air hujan yang setiap saat kita lihat bagaimana ia menetes di rumah-rumah, menetes di dasar lautan, menetes di daratan, dihitung oleh malaikat. Berapa yang turun, berapa kubik yang turun ke rumah-rumah, berapa kubik yang turun ke dasar lautan, yang setelah itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat ini menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, satu ya Rasulullah, hamba tak dapat menghitungnya ya Rasul. Satu, hamba tak dapat menghitungnya ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut. Apa yang tidak dapat dihitungnya oleh malaikat ini? Sedangkan tetesan air hujan pun ia sanggup menghitungnya. Satu tetes, satu tetes, satu tetes dihitung oleh malaikat ini. Apa kata malaikat ini? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil menangis malaikat ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu, hamba tak dapat menghitungnya ya Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada hamba-hambanya, satu tetes turun, lebatnya melebihi daripada lebatnya bulu domba. Lebatnya melebihi daripada bulu domba, jamaah yang dirahmati Allah. Bayangkan, kita bisa bayangkan saat kita tidur lupa segala-galanya. Saat kita terpulas tidur lupa atas segala-galanya. Bagaimana ketika kita terbangun, Allah Ta'ala bangunkan kita dengan seluruh sel tubuh kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Allah Ta'ala gerakkan tangan kita, mulut kita, mata kita. Demikian besarnya rahmat ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada segenap hamba-hambanya, jamaah yang dirahmati Allah. Akankah kita tidak bersyukur dalam hal ini, jamaah yang dirahmati Allah? Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang mana dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya panjenengan semua yang hadir ini motivasi kita hadir di majelis ini, pentingnya kita hadir di majelis. Kenapa? Majelis itu ibaratkan HP, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. HP kalau sudah mau ngedrop,
kalau nggak cepet-cepet dicas itu ngedrop dianya. Sama dengan kita. Cas-casannya chargernya dari mana? Chargernya kita datang hadir di majelis ta'lim, hadir di majelis-majelis yang mulia seperti saat ini, yang mana Allah Ta'ala ridho sampai Allah Ta'ala ciptakan sekelompok malaikat seperti apa yang saya sampaikan tadi. Allah sampai memanggil sekelompok malaikat itu, wahai malaikatku, saksikan aku sudah mengampuni hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ia duduk di jalisus saleh, usidukum fi malaikati anni qad ghafartu lakum, aku sudah mengampuninya. Salah satu malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, ada di antara mereka yang hanya duduk di luar saja, ada yang cuma duduk dia di teras saja, wahai Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mana ia duduk di jalisus saleh, aku juga sudah mengampuni dosa-dosanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tempat yang lebih disayang, dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan jalisus saleh, majlis ta'lim. Antum walaupun tidak berkumpul dengan kelompok yang banyak, walaupun hanya orang 2 saja, namun antum mengagungkan nama Allah, berzikir kepada Allah bersama-sama, itu disebut juga jalisus saleh, berkumpul dengan orang yang saleh, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat kita hadir di jalisus saleh, semangat kita hadir di tempat-tempat majelis ta'lim, entah itu majelis ratib, entah itu majelis haul, entah itu di majelis-majelis yang lain yang senantiasa di dalamnya mengagungkan dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana ma'al abdi faizu ma dzakarani fi nafsi fataharraqat bihi syafatan, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, ketika engkau mengingatku dalam kesendirianmu, maka aku akan mengingatmu dalam kesendirianku, kata Allah. Ketika engkau mengingatku dalam kelompok yang banyak seperti majelis taklim, berkumpul dengan jumlah yang banyak, maka aku akan mengingatmu dalam kelompok yang banyak bersama malaikatul muqarrabin. Panjenengan hadir bukan hanya 1 orang, 2 orang, tapi banyak yang hadir di majelis yang mulia ini. Antum juga disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama malaikatul muqarrabin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dengan sebaik-baiknya keadaan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu guru saya Al-Habib bin Mundir bin Abdurrahman Al-Musawa alaihi rahmatullah, butakan mata saya, wahai Allah, butakan wahai Allah, aku hanya ingin memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat jemaah yang dirahmati Allah, sepulangnya dari majelis yang mulia ini, tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamkan cinta anak-anak kita, keluarga kita kepada ahli Nabi Muhammad, kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatkan kecintaan kita kepada zuriyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok kalau kita sudah menghadap kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi menyambut kita, kata Nabi, engkau dahulu yang ketika hidup di dunia engkau senantiasa selalu berkumpul dengan zuriatku, keturunanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ridho dengan syafaat, aku ridho memberikan syafaat untukmu. Demikian indahnya. Bukankah ini yang kita harapkan? Bukankah syafaat wasfa' wa la tusaffa' bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syafaat dengan syafaat kita yang diharapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi-nabi yang lain dapat memberikan syafaat kalau bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kita esok ketika kita menghadap kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala, Allah syafaat kita di alamul barzah. Allah juga Nabi Muhammad memberikan syafaat dengan sebaik-baiknya syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengakui kita sebagai umatnya, mengakui kita sebagai umatnya yang baik, yang saleh, salehah di hadapan Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku mengampuni umatmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini yang kita harapkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga di akhir majlis ini, sebelum kita angkat kaki di majlis yang mulia ini, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala sudah merahmati keluarga kita, anak-anak kita, semuanya Allah jadikan anak-anak yang saleh dan soleha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dayya, Ya Sultan, Ya la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Fastajabna lahu wa najjayna minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wahai Allah, ampuni saudara-saudara kami yang hadir di majlis mulia. Wahai Allah, rahmati. Wahai Allah, berikan rahmat dengan sebaik-baiknya rahmat. Wahai Allah, kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Di pagi yang mulia ini, di pagi yang senantiasa Engkau rahmati, kami memakan daripada rizki yang Engkau berikan kepada kami. Wahai Allah, jadikan anak-anak keturunan kami menjadi anak yang soleh dan soleha, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentukan harapan panjenengan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, Engkau yang menggenggam hati sanubari kami. Wahai Allah, tentukan keadaan kami dengan sebaik-baiknya keadaan. Wahai Allah, tentukan keadaan negeri kami, kota kami, ya Allah, lingkungan kami menjadi lingkungan yang senantiasa Engkau rahmati. Kami yang hadir di majlis yang mulia ini, wahai Allah, rahmati dengan sebaik-baiknya rahmat. Wahai Allah, Allahumma jama'na hadha jama'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa bi salihati a'malana wa tawil a'marana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal mudhawin alaina fi syakaratil maut, wa najatan min nar wal afa indal hisab. Allahumma innaka ta'lamu sirri ala niyati faqbal ma'dhirah waqti hajati ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami wahai Allah, kabulkan hajat-hajat kami semua wahai Allah. Wasfa' wa la tusyaffa' syafaat Nabi Muhammad yang kami harapkan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.